ini juga kita beruntung dengan sangat mendadak Prof. Henry Subiakto, staf ahli Kominfo juga bisa bergabung. Nah, nanti Pak Bayu bisa menyampaikan apa tadi yang sudah berkembang sehingga Prof. Henry bisa langsung menanggapi karena waktunya juga tinggal 20 menit. Silakan Mas Bayu. Ya, baik. Saya menyapa Prof. Henry Subiakto. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Bayu. Selamat siang, Pak Bambang. Ini saya baru uji disertasi, saya tinggal ke sini. Betul, saya baru bisa kontak ini. Prof. Henry Sugeng Rawo. Nah, ini Prof. Zurdan, ini hadiah lebarannya yang kita tunggu. Ya, harus ngopi sama-sama lagi nih, nyate-nyate dulu gitu, Mas. Iya. Baik, Prof. Henry tadi di awal kami dengan Mas Agus Subiakto, kemudian ada juga respon dari pernyataan dari Ibu Nurul Arifin soal perkembangan RUU PDP, kemudian barusan kita mendengarkan dari Prof. Zurdan bagaimana Dukcapil atau Kementerian Dalam Negeri menjaga data pribadi kita. Nah, mungkin dalam hal ini saya ingin menanyakan ke Prof. Henry karena mungkin leading sektornya untuk di data pribadi kan di Kominfo nih, yang punya peta lebih makro ya, bagaimana menangani data pribadi. Jadi apa mungkin yang sudah atau yang sudah dan akan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini gitu untuk menangani data pribadi. Ah, baik, sudah ada paparannya. Silakan, Prof. Ini saya tadinya bikin catatan walaupun belum jadi karena memang mendadak sekali ya. Tapi ini penting bahwa kalau kita bicara mengenai data pribadi, kalau ada kebocoran, ada sistem informasi elektronik yang tidak aman, tidak andal begitu. Ini udah sebelum ada Undang-Undang PDP yang berlaku Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tapi ini asli sejak tahun 2008 itu ada pasal 15 yang mengatakan begini, penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Kurang sebagaimana mestinya enggak saya tulis, belum saya tulis. Jadi kalau ada kebocoran atau ada hack atau sesuatu yang dihack orang begitu ya, penjahat masuk, itu siapa yang bertanggung jawab? Selama ini yang sering ditanya pasti Kementerian Kominfo. Tapi sebenarnya kalau dalam undang-undang yang bertanggung jawab itu ya PSE, penyelenggara sistem elektronik. Kalau kebocoran ada di BPJS, ya BPJS yang tanggung jawab. Kalau kebocoran itu ada di Tokopedia, ya Tokopedia yang bertanggung jawab. Ada puluhan ribu sistem elektronik di Indonesia. Tidak mungkin kalau semua itu tanggung jawab negara atau pemerintah. Misalnya sistem elektronik milik perbankan. Kalau sampai bocor, misalnya milik BCA begitu ya, bocor. Padahal di situ ada data, ada dana. Terus kemudian ada kerugian material. Kira-kira siapa yang harus tanggung jawab? Yang tanggung jawab ya BCA, penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah itu Kementerian Kominfo itu membuat regulasi ya dasarnya undang-undang ya, undang-undangnya ada regulasi yang dibuat oleh negara, kemudian membuat turunannya PP, kemudian Permen. PP sudah ada PP 71 tahun 2019, Permennya sudah ada Permen nomor 5 tahun 2020, misalnya begitu. Itu semuanya memberikan semacam rambu-rambu standar-standar tentang keandalan dan keamanan penyelenggara sistem elektronik. Itu. Jadi sekali lagi kalau ada kebocoran, itu yang tanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektronik. Dan ada ribuan penyelenggara sistem elektronik. Nah, di Indonesia sendiri, ini memang yang namanya serangan cyber itu masuk ke tahun 2020, dari 2019, itu naik 5 kali lipat. Satu hari itu ada yang 3 juta serangan. Itu catatan dari teman-teman BSSN ya.
BSSN. Jadi dalam bulan Januari sampai Agustus 2020 itu ada 190 juta serangan cyber. Paling banyak tadi saya katakan dalam satu hari pernah 3 juta. Itu serangan-serangan baik itu malware, serangan-serangan baik itu trojan, serangan-serangan defacing maupun juga hacking dan lain-lain. Kaspersky, perusahaan dari Amerika, mengatakan bahwa tahun 2021 tahun ini juga meningkat dibandingkan tahun 2020. Artinya memang negara kita adalah negara yang jadi sasaran serangan-serangan cyber. Anda bayangkan pengguna internet di Indonesia sudah melebihi 202 juta. Itu di Indonesia. 202 juta ini, pengguna ini ada yang baik-baik, ada yang tidak terlalu baik, ada yang sangat buruk atau jahat. Pelaku-pelaku hacker dan sebagainya. Nah, menghadapi hacker pun sebenarnya ada dua. Ada dua macam pendekatan. Di satu sisi pendekatan hukum yang selama ini menonjol. Yaitu apa? Ya, gimana itu? Hacker kalau dia melakukan illegal access, ya kena Undang-Undang ITE pasal 30, illegal access. 32, kalau dia mengubah-ubah. Kalau dia bikin manipulasi, kena 35. Nah, ini sanksinya 6 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, dan sebagainya. Itu yang dilakukan kepolisian. Sementara ada pendekatan lain yang mengatakan, jangan dong, hacker ini kan anak-anak pinter. Jangan lalu dihukum. Hacker ini justru harus ditampung, jadikan kekuatan negara untuk melawan negara lain. Bayangkan ada anak-anak muda yang bisa bobol perbankan di Amerika. Bansosnya Amerika dibobol dari Surabaya. Itu kan anak-anak hebat gitu loh. Tapi ada pendekatan yang hukum tadi, masukkan, malah dilaporkan ke Interpol, masuk ke pengadilan, masuk ke tahanan karena melanggar undang-undang Indonesia maupun juga undang-undang negara lain. Nah, ini yang sering kali terjadi. Yang jelas memang kalau ada peretasan data pribadi itu harus ada lebih dahulu adalah investigasi, karena bisa saja karena memang ada pelaku-pelaku yang jahat menggunakan macam-macam ini, ada namanya structured query language, ada insecure direct object reference dan lain-lain. Ada yang human error. Human error artinya dia ada di sistemnya, tetapi dia tidak melakukan sebagaimana yang harusnya diperintahkan untuk keamanan data pribadi. Dia justru error di situ. Atau bahkan melakukan kejahatan dari dalam. Seperti yang pernah terjadi di Jawa Timur juga, yang kasus Denny Siregar itu ternyata ada yang membocorkan dari dalam. Nah, ini semua baru bisa kita ketahui kalau ada investigasi. Makanya kenapa pemerintah kemarin tidak buru-buru langsung memvonis dan sebagainya, harus diinvestigasi dulu. Dan investigasi ini tentu saja membutuhkan juga waktu, ya, membutuhkan biaya misalnya begitu, karena kan otomatis dengan peretasan itu kan sistem yang diretaskan harus terpaksa tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya karena sedang diretas begitu ya. Sehingga ada kasus legal liability, kasus hukum, reputasinya juga buruk. Wah, BPJS ternyata begini, misalnya begitu. Kalau misalnya yang kena temannya Pak Zudan, langsung temannya Pak Zudan yang diserang, kan begitu kan. Reputasi, ini menyangkut reputasi. Tapi tentu saja itu harus harus ada investigasi terlebih dahulu. Sampai benar-benar ditemukan ada apakah ini unsur serangan dari luar, hacker dari luar, seperti kasus Tokopedia itu hackernya dari Pakistan. Kasus Bhinneka hackernya dari Pakistan. Ini apakah dari luar atau dari dalam? Dari dalam itu dalam lembaga itu sendiri atau dari luar lembaga. Kalaupun dari luar itu luar negeri atau di dalam Indonesia, itu juga harus diteliti. Nah, ini yang seringkali masyarakat kadangkala menganggap bahwa begitu mudahnya langsung ingin memvonis, ingin cepat-cepat menghukum orang. Tidak bisa seperti itu, karena memang kebocoran data itu pertama adalah memang sekarang begitu banyaknya serangan-serangan. Yang kedua, ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan, era sekarang ini era yang disebut sebagai
the age of surveillance capitalism. Era di mana kapitalisme global itu mensurveillance kita, mengawasi kita. Pak Bambang, Pak Zudan, saya menggunakan WA, nggak pernah bayar ke WA. Menggunakan Google, nggak pernah bayar ke Google, tapi memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di WA maupun Google atau Facebook dan lain-lain. Mereka dapat dari mana? Dari perilaku kita, semua perilaku kita. Jutaan orang Indonesia, ratusan juta orang Indonesia, perilakunya di dunia digital itu menjadi data yang dikumpulkan. Ini yang ditulis oleh Shoshana Zuboff. Zuboff mengatakan bahwa Google itu pelopor kapitalisme pengawasan dengan fitur mesin pencarinya. Google tahu kita ini, misalnya sekarang Pak Zudan naik mobil, dari mana ke mana, kalau dia pakai Google Map atau pakai Waze, akan ketahuan dia pergi kemana. Akan ketahuan dia tadi browsing apa, akan ketahuan temennya siapa, akan ketahuan pola komunikasinya seperti apa, akan ketahuan pola konsumsinya menggunakan digital juga seperti apa. Ini sebenarnya juga data pribadi yang sifatnya spesifik. Dan itu dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan global tanpa mereka mencuri, tapi kita menyerahkan secara sukarela. Karena kita memanfaatkan fasilitas layanannya, itu nggak ada yang mencuri. Mereka nggak mencuri, bahkan mereka minta konsen, minta persetujuan, karena Undang-Undang ITE pasal 26 mengatakan bahwa penggunaan data pribadi harus dapat persetujuan. Mereka udah minta konsen kepada rakyat Indonesia. Lu kalau mau pakai Instagram, setuju nggak kalau data Anda saya pakai? Ketika nggak setuju, nggak bisa pakai Instagram. Ketika nggak setuju, nggak bisa pakai Google. Agree, setuju. Sudah, nggak ngelanggar hukum, malah diserahkan. Itu yang terjadi. Itu namanya the age of surveillance capitalism. Nah, ini yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Zudan, perlindungan data pribadi sekarang mentok. Mentoknya kenapa? Karena DPR sama pemerintah berbeda pandangan dalam hal ini. Ini yang dalam hal mengenai fungsi badan penyelenggara data pribadi. Jadi nanti akan ada badan yang membuat aturan, yang mengawasi, kalau ada konflik dia yang menyelesaikan, begitu ya. Termasuk yang mengkampanyekan mengenai sosialisasi tentang pentingnya data pribadi. Itu namanya badannya seperti itu. Teman-teman DPR minta badan itu independen, seperti KPI, seperti KPU. Itu. Sementara Presiden minta bahwa badan itu harus bagian dari presidensial, bagian dari di bawah Presiden. Jadi bukan dipilih oleh DPR. Sudah ada 400 jabatan yang dipilih oleh DPR. Nah, persoalannya kalau saya begini, saya mengatakan begini, yang harus kita jawab, ini terakhir. Yang harus kita jawab, di masa yang akan datang, itu siapa yang akan banyak mengendalikan data pribadi di negara kita maupun di dunia? Negara atau korporasi? Negara mungkin Pak Zuldan ya, dia mengendalikan data pribadi, tapi namanya data kependudukan. Data Dukcapil, data pendudukan saja. Tapi data yang terkait dengan selera ratusan juta rakyat Indonesia, apakah Pak Zudan punya? Enggak ada. Apakah BPJS punya? Enggak. BPJS juga punya cuman data orang-orang yang mendaftarkan di BPJS. Mungkin ada juga data yang agak berbahaya, yaitu data orang sakit. Bisa saja itu. Tapi apakah data tentang keinginan seperti apa yang diinginkan untuk bisnis masa depan? Seperti apa keinginan politis, apa ini pemimpin tahun 2024? Tidak ada. Nah, nggak dimiliki oleh Pak Zudan, nggak dimiliki oleh BPJS. Siapa yang memiliki? Korporasi. Korporasi itu siapa? Ya Google, ya Facebook, Twitter, ya WhatsApp, Instagram, korporasi-korporasi global. Nah, kalau korporasi global itu menjadi surveillance capitalism, kira-kira lebih besar mana surveillance capitalism atau surveillance government? Kan orang khawatir nih, kalau nanti badannya tidak independen, badannya itu bagian dari eksekutif atau bagian dari presiden, nanti jangan-jangan
pemerintah yang ngawasi. Pemerintah ngawasi dan tidak fair, tidak independen. Tapi sekarang kalau saya mengingatkan, ini yang akan dihadapi ke depan itu negara, seperti Pak Zudan CS tadi, atau yang akan dihadapi itu Mark Zuckerberg, mereka-mereka yang menguasai konten-konten dunia, yang punya YouTube, ya si Larry Page dan Sergey Brin yang memiliki Google, punya Android, atau itu. Nah, kalau seperti itu kira-kira siapa yang pantas untuk berhadapan dengan mereka? Lembaga independen atau negara? Nah, itu yang jadi masalah sampai sekarang belum selesai. Itu yang jadi masalah sehingga akhirnya terjadi kebuntuan. Demikian, terima kasih. Ya, baik.